wabarakatuh. Saya Siti Mukaromah, NIM 211105020063. Di sini saya akan mereview materi tentang dasar ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh Bapak Wadud di video sebelumnya. Baik, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian ilmu ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Nah, kebutuhan manusia sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup. Kebutuhan primer ini terdiri dari sandang, pangan, papan. Sandang adalah pakaian, pangan, makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Contohnya kebutuhan sekunder ini seperti kendaraan, handphone, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi Islam. Sebenarnya tidak jauh beda dengan pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan keinginannya untuk mencapai falah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi di dalam Islam kita itu diatur tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Contohnya seperti makan. Di dalam ayat di Al-Quran dijelaskan kulu washrabu wala tusrifu. Minumlah kalian tetapi tidak berlebihan. Di dalam ayat ini jelaskan bahwa kita manusia dipersilahkan untuk makan dan minum, tetapi tidak secara israf atau berlebihan. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Dalam Islam, sumbernya itu berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad para ulama. Sedangkan kapitalis, sumbernya itu berasal dari pemikiran dan pengalaman manusia. Begitupun sosialis, sama seperti kapitalis, sumbernya itu dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, dalam Islam, kompetisi dikontrol dengan syariat Islam. Sedangkan dalam kapitalis, kompetisi itu merupakan usaha bebas dan melahirkan monopoli. Dalam sosialis, tidak ada mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, dalam Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Sedangkan dalam kapitalis, pengakuan kepemilikan itu secara bebas. Sedangkan dalam sosialis, dalam sosialis ini tidak mengakui kepemilikan individu. Artinya kepemilikan itu semuanya milik umum. Terus selanjutnya yaitu dalam Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sama seperti kapitalis, sosialis, dalam sosialis kesejahteraan juga bersifat jasmani belaka. Kelima, dalam Islam mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, sedangkan dalam kapitalis mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Dalam sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam ada 6. Yang pertama, tauhid, yaitu keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang dua, as-sidik dan amanah, jujur dan bertanggung jawab atau dapat dipercaya. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah yang artinya adil. Yang kelima, al-tawazun yang artinya keseimbangan. Dan yang keenam, al-ta'awun yang artinya tolong-menolong. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Maghrib singkatan dari maisir, yaitu judi. Dalam Islam, dilarang adanya transaksi yang mengandung unsur judi. Yang kedua, gharar yang artinya menipu. Dalam Islam juga dilarang transaksi yang mengandung unsur penipuan. Yang ketiga yaitu riba. Riba contohnya seperti menghutangkan dana dengan mengharap
dengan imbalan. Baik, itu saja review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.